Halo semuanya, selamat datang di channel Adven Christina. Jadi sebentar kita akan bahas mengenai mobil yang satu ini. Dia cukup nyaman dan dibilang city car sih cocok banget. Tapi kalau kita lihat modelnya, mobil ini dia sangat nyaman sekali untuk dikendarai. Bahkan kalau kita taruh di diecast, tapi kalau di diecast ini agak besar, yaitu adalah VinFast VF3. Jadi mobil ini nyaman banget untuk dikendarai di perjalanan antar kota. Jadi info detail selanjutnya, simak 10 hal yang wajib Anda ketahui tentang VinFast VF3. 1. Varian dan harga. Meski bentuknya imut, speknya nggak main-main. Baterainya 18,6 kWh yang bisa diajak jalan sampai 215 km, tenaganya 40 horsepower, dan asiknya lagi udah support fast charging CCS2. Ngecas dari 10 sampai 70% cuma butuh waktu 36 menitan doang. Buat nongkrong sambil ngopi, asik juga nih sambil nungguin ngecas mobilnya. Terus ada beberapa variannya nih. Nah, buat pasar Indonesia, VinFast VF3 cuma hadir dalam satu varian saja, yaitu varian EV alias standar. Jadi nggak usah pusing milih trim, semua fitur dari head unit canggih sampai fitur safety kayak sensor parkir udah ada di dalamnya. Nah, ini dia bagian paling menariknya. Harga, VinFast ngasih dua skema pembelian yang fleksibel banget buat kantong Anda. Pertama, skema langganan baterai, Anda cuma perlu bayar harga mobilnya aja di 190 juta, nanti Anda tinggal bayar biaya langganan baterai per bulan sekitar 253.000. Cocok banget buat yang budget awalnya ngepas. Kedua, skema beli putus atau baterai include. Kalau Anda tipe yang nggak mau pusing cicilan bulanan baterai, Anda bisa beli mobil sekalian hak milik baterainya di harga Rp233.200.000 OTR Bali. Baterai VF3 ini full jadi milik kalian dari awal, samalah kayak beli setiap mobil listrik lainnya yang dijual di sini. Nah, yang satu lagi VF3 yang dengan program langganan baterai. Artinya yang jadi milik kita itu hanya mobilnya saja, baterainya enggak. Dan ini bikin harga mobilnya jauh lebih murah. Nah, nanti baterainya harus bayar biaya sewa bulanannya. Keuntungan model sewa baterai ini jelas ya. Kalau baterainya suatu hari rusak, kita nggak perlu keluarin biaya buat ganti baterai. Karena itu bakal VinFast yang gantiin. Dan enggak kayak di model VinFast yang lebih besar, yang biaya sewa baterainya masih lumayan tinggi. Dan bisa terkesan nambah cicilan bulanan. Biaya sewa di VF3 ini termasuk sangat-sangat terjangkau dan harusnya nggak terlalu ngebebanin. Tapi ya kalau kalian nggak suka sama skema sewa ini, tinggal beli aja yang nggak langganan baterai juga bisa kan ya. Kapan lagi dapat mobil listrik compact, keren, buat selap-selip di kota dengan harga segini? Kalau Anda sendiri, mending pilih skema langganan baterai atau beli putus nih. 2. Pilihan warna. VinFast VF3 ini ada 8 pilihan warna standar atau single tone, putih Infinity Blank, abu-abu Zenith Grey, hitam Jet Black, merah Crimson Red. Nah, ada yang pakai warna premium juga nih, hijau Urban Mint yang perlu nambah lagi 1 juta aja, dan ada 3 warna lagi dual tone dengan atap putih yang perlu nambah 1,5 juta, pink Rose Pink, biru Sky Blue, dan terakhir kuning Summer Yellow. 3. Kecil tapi gagah. Secara dimensi, panjang mobil ini cuma sekitar 3,1 meteran aja. Asli, gampang banget buat selap-selip atau nyari parkir sempit. Tapi, pabrikan pintar banget ngasih desain yang serba boxy alias mengotak. Tarikan garis bodinya tegas, kap mesinnya dibuat rata, plus grill depan yang blocky bikin mukanya kelihatan intimidatif buat ukuran mobil sekecil ini. Nah, rahasia utamanya ada di kaki-kaki. VinFast ngebekalin VF3 ini dengan velg berukuran 16 inci buat mobil 3 meteran. Velg 16 inci itu gede banget, bikin proporsinya pas dan padat. Terus, ground clearance-nya tembus 191 mm. Ini sih tingginya udah setara SUV beneran. Mau diajak ngelewatin jalanan keriting atau polisi tidur perumahan yang lumayan tinggi, sikat aja. Pastinya aman deh. Satu lagi detail yang bikin makin maco, penggunaan overfender plastik hitam tebal yang mengelilingi bodi mobil ini, aksen ala-ala off-roader ini ngasih kesan tangguh dan siap diajak kotor-kotoran dikit. Walaupun kita tahu habitat aslinya ya tetap di jalanan aspal perkotaan. Jadi, buat Anda yang pengen pindah ke EV harian yang irit tapi nggak mau kelihatan terlalu imut,
VinFast VF3 ini bisa banget masuk radar inceran. Mini SUV sejati ini gimana menurut kalian? Udah cukup gagah belum untuk desainnya? 4. Interior sederhana. Hal pertama yang bakal Anda notice itu, mobil ini nggak punya panel speedometer di balik setir. Ya, semua informasi dari kecepatan, sisa baterai, sampai hiburan, semuanya dipusatin satu layar ukuran penuh, yaitu ukuran 10 inci ini di bagian tengahnya. Setirnya juga asik, model 2 spoke atau 2 palang, lengkap sama tombol audio steering switch. Terus, tuas transmisinya di mana? Nah, dipindahin ke balik setir ala mobil-mobil premium Eropa. Efeknya, ruang di antara jok depan alias konsol tengahnya jadi lega banget. Cuma ada ruang penyimpanan, cup holder, dan tempat naruh barang, bikin area kaki terasa lebih lapang. Buat joknya, dia pakai model headrest menyatu yang sporty dan bahannya fabric. Mobil ini muat 4 orang ya. Kalau Anda butuh bawa barang lumayan banyak buat liputan atau yang lainnya, jok belakangnya bisa dilipat rata lantai. Dan volume bagasinya langsung meluas sampai 285 liter. Lumayan banget kan? Intinya, interior VinFast VF3 ini memang dibuat sesederhana mungkin buat menekan harga, tapi fungsinya tetap maksimal. Asik banget nih buat nembus jalanan padat atau muter-muter nyantai di bagian sekitar jalanan yang Anda lewati. Menurut Anda, interior kayak gini udah cukup belum buat mobil harian? 5. Konfigurasi jok. Mulai dari depan dulu, jok depannya ini pakai desain integrated headrest alias sandaran kepalanya nyatu sama bodi joknya. Sering juga kita panggil jok pocong. Desain ala-ala semi bucket ini bikin aura kabinnya kerasa sporty. Posisi duduknya juga cukup oke buat nyetir santai nembus kemacetan dan pasar atau cruising di pinggir pantai. Terus, masuk ke bagian baris keduanya, bagaimana? Gampang. Anda tinggal tarik tuas, lipat sandaran jok depan, dan dorong ke depan. Emang butuh sedikit effort buat masuk. Wajar lah, ya namanya juga mobil 2 pintu. Tapi tenang, aksesnya masih lumayan luas kok buat ukuran orang dewasa. Di belakang ada 2 sabuk pengaman, buat orang dewasa emang agak ngepas ya ruang kakinya. Tapi masih sangat tolerable buat perjalanan jarak dekat. Nah, asiknya lagi kalau Anda lagi nggak bawa penumpang dan butuh bawa barang banyak buat alat-alat yang lainnya atau keperluan yang lainnya, jok baris kedua ini bisa dilipat penuh. Bagasinya langsung tembus 285 liter. Jadi fungsionalitasnya tetap banget dapat secara lebih. Formasi 2+2 ini ngasih fleksibilitas buat Anda yang pengen gaya pakai mobil 2 pintu tapi tetap bisa bawa teman juga. Menurut Anda, desain jok kayak gini udah ideal belum? 6. Detail fitur. Kuncinya ada di layar sentuh 10 inci ini. Ya, ini bukan sekadar head unit buat dengerin lagu aja. Layarnya adalah otak dari VF3. Semuanya kumpul di sini. Mulai dari speedometer, indikator baterai, sampai ngatur suhu AC, jadi wajar aja kalau dashboardnya bersih dari tombol fisik, soalnya udah full digital. Buat nemenin Anda hunting spot liputan atau sekedar nyore ngelewatin jalanan pinggir pantai, tenang aja, sistem hiburannya udah support konektivitas smartphone. Tinggal connect, navigasi dan playlist andalan Anda langsung ready nemenin perjalanan. Soal safety dan kenyamanan, mobil listrik 150 jutaan ini juga nggak pelit fitur. Udah dilengkapi rem ABS, airbags, dan sensor parkir belakang biar aman pas mundur di parkiran sempit. Oh ya, buat mobil sekecil ini dia juga udah dibekalin cruise control loh. Lumayan banget kan buat ngistirahatin kaki lagi pas jalan di tol yang panjang banget. Desain boxy keren, lebih praktis, dan semua fiturnya all-in-one di satu layar. Dengan harga segini, menurut Anda fitur VinFast VF3 ini udah cukup worth it belum buat Anda pinang? 7. Detail safety. Walaupun harganya miring, fitur keselamatan dasarnya nggak dilupain. Buat pengereman, VF3 udah dibekalin sistem ABS atau Anti-Lock Braking System. Jadi buat Anda harus ngerem dadak, ban nggak bakal ngunci dan mobil tetap bisa dikendaliin. Terus buat proteksi pasifnya, udah disiapin airbag di sisi pengemudi buat nahan benturan. Nah, ini yang paling penting buat EV enthusiasts.
Karena ini mobil listrik, safety baterainya itu harga mati. Baterai LFP di bawah deck VF3 ini udah dirancang dengan standar keamanan tinggi dan cangkang pelindung yang rapat. Jadi Anda nggak perlu parno soal resiko konsleting atau masalah baterai pas lagi nerjang genangan air atau hujan deras di jalanan. Buat Anda yang suka ragu pas parkir mundur, tenang aja. Mobil ini udah dilengkapi sensor parkir di bumper belakangnya. Logikanya gini, bodi udah super mungil, radius putar kecil, ditambah sensor parkir, wah nyelip di parkiran sempit mana aja langsung gampang dan worry free. Jadi kesimpulannya, buat ukuran komuter perkotaan, safety standar VinFast VF3 ini udah ngasih peace of mind buat mobilitas harian Anda. Menurut Anda, ada fitur safety lain yang harusnya wajib banget ditambahin di mobil ini nggak? 8. Bagasi dan storage. Kita mulai dari kabin depan dulu. Karena tuas transmisinya udah pindah ke balik setir, area konsol tengah di antara jok depan ini jadi lega banget. Anda dapat cup holder buat naruh kopi, plus ruang kosong ekstra buat naruh smartphone, dompet, atau tas kecil. Di bagian pintu juga masih ada door pocket buat naruh botol minum. Sekarang kita pindah ke belakang. Kalau jok baris kedua ini lagi ditegakin buat bawa penumpang, jujur aja bagasinya emang super ngepas. Mentok cuma buat naruh tas kecil atau payung aja. Tapi, tunggu dulu. Kalau Anda lagi liputan sendirian atau pergi berdua doang, jok belakang ini bisa dilipat penuh. Simsalabim, bagasinya langsung seluas sampai 285 liter. Ruang 285 liter ini gokil sih buat ukuran mobil mungil. Anda bisa masukin koper ukuran kabin, lighting, sampai tas kamera gede tanpa pusing. Buat hunting spot konten dari ujung ke ujung sampai selatan Bali, bawa banyak perlengkapan, sikat bos, semua masuk. Jadi biarpun mungil, urusan bawa barang, ternyata VF3 ini lumayan ngertiin kebutuhan kita asal tahu triknya. Gimana? Storage dan bagasi seluas ini udah cukup belum buat nemenin aktivitas harian Anda? 9. Motor dan baterai. Ini dia yang bikin kaget. Tenaga dari motor listriknya ada di angka 32 kW atau sekitar 43 horsepower dengan torsi 110 Nm. Kelihatannya emang nggak gede, tapi ingat, bodi mobil ini enteng dan yang paling gokil, dia pakai sistem penggerak roda belakang alias rear wheel drive. Bikin tarikan awalnya itu kerasa punchy dan asik banget buat selap-selip di kemacetan. Terus gimana soal baterainya? VinFast ngebakalin VF3 ini dengan baterai jenis LFP berkapasitas 18,64 kWh. Baterai jenis LFP ini terkenal badak alias awet dan aman. Buat kondisi baterai penuh, jarak tempuhnya diklaim bisa tembus sampai 210-an kilometer. Udah lebih dari cukup lah ya buat mondar-mandir liputan dari Denpasar ke Canggu atau Ubud bolak-balik tanpa perlu keringat dingin. Yang bikin makin tenang, VF3 ini udah support DC fast charging dengan colokan CCS2 yang umumnya banget di Indonesia. Jadi kalau baterai Anda sisa 10%, tinggal colok, tunggu 36 menit sambil ngopi-ngopi bareng, baterainya udah ngisi sampai 70%. Praktis banget kan? Kombinasi motor RWD yang fun to drive dan baterai LFP yang fast charging bikin VF3 ini jadi paket komplit buat city car listrik. Menurut Anda, jarak tempuh segini udah aman belum buat mobilitas harian Anda? 10. Kekurangan dan kelebihan. Kita mulai dari yang enak-enaknya dulu, yaitu kelebihannya. Yang pertama, desain dan ground clearance. Tampilannya gagah banget buat mobil sekecil ini. Ground clearance 191 mm, bikin Anda tenang mau hajar jalanan keriting atau polisi tidur. Yang kedua, RWD dan fun to drive. Karena pakai penggerak roda belakang, tarikan awalnya punchy dan asik banget buat bermanuver. Yang ketiga, DC fast charging. Ini langka di kelasnya. Ngecas dari 10 ke 70% cuma butuh 36 menitan saja. Nah, selanjutnya untuk bahas kekurangannya. Yang pertama, ada akses baris kedua agak repot. Karena cuma 2 pintu, penumpang belakang butuh effort ekstra buat keluar masuk. Yang kedua, bagasi super sempit atau sandar. Kalau jok baris kedua ditegakin, bagasinya mentok cuma muat tas kecil aja. Anda harus lipat jok belakang kalau mau bawa barang banyak. Yang ketiga, belum ada ADAS.
Buat Anda yang ngarepin fitur keselamatan aktif canggih atau ADAS kayak Lane Keeping Assist atau Auto Braking System, Anda harus turunin ekspektasi Anda. Mobil ini baru ngandelin safety standar plus cruise control biasa. Kesimpulannya, buat city car dengan harga mulai 150 jutaan dengan skema langganan baterai, VF3 ini nawarin gaya dan kepraktisan meski Anda harus kompromi sama fitur dan space-nya. Nah, setelah tahu plus minusnya, Anda dan tim yang bakal sikat atau mending skip dulu nih untuk mobilnya. Oke teman-teman, jadi itulah kita review mengenai VinFast VF3. Mobil ini unik, jadi ini adalah mobil city car yang cocok untuk di perjalanan Indonesia. Jadi bagaimanakah, apa Anda akan mempertimbangkan mobil ini atau dengan mobil EV yang lain yang ingin Anda miliki? Jadi segitu aja untuk review hari ini. Jika Anda belum berlangganan, jangan lupa subscribe, like, comment, share video ini ke teman-teman kalian semua. Dan jangan lupa hidupkan tombol loncengnya supaya Anda bisa mendapatkan notifikasi video review menarik dari kami. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video hari ini. Sampai jumpa, bertemu lagi di video review kami selanjutnya. Bye-bye!